Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Shalom semuanya, selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online bersama GBI Widuri dan GBI House of Praise. Sebentar kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Daniel Pradana. Selamat beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam jemaat Tuhan, GBI House of Praise dan GBI Widuri, apa kabar semua? Saya percaya dahsyat dan luar biasa, katakan amin. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, mari kita datang beribadah, kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, sebab Dia bertata bersemayam di atas pujian penyembahan kita. Mari berdoa bersama-sama, kami bersyukur, berterima kasih buat segala anugerah kebaikan-Mu. Hari ini kami diberikan kesempatan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau, kami mau memuji, kami mau menyembah, karena kami percaya Engkau Tuhan yang hadir di dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kami datang memuji Engkau, kami datang menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya
tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau, Yesus, amin. Hanya Engkau, Allah hidup.
Sedeberao. Haleluya. Kau Allah yang kami sembah. Kau Allah yang luar biasa. Tiada yang sepertimu. Oh, haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Segala pujian kami hanya untuk kemuliaan bagi namamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau, kami mau bersorak, kami mau memuji. Sebab hati kami percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita datang memuji Tuhan. Haleluya. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Katakan Tuhanlah kekuatan dan pasti. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan Allah
hatiku, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorakan haleluya. Tuhanlah kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Yang percaya diberkati, katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, semangat. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi yang diberkati. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, amin.
Haleluya. Haleluya. Kami diberkati saat kami ada dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau diberkati lewat setiap nyanyian kami, lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Kami juga percaya selalu ada mujizat waktu kami menyembah, waktu kami memuji Engkau, waktu kami meninggikan Engkau. Haleluya, Jesus. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari sama-sama angkat pujian ini, katakan tiada berubah kuasa nama-Mu, berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Oh, selama ku menyembah-Mu, ku percaya setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Orang-orang yang percaya katakan, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Oh, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat
kami menyembah. Mujizat terjadi dalam hidup kami. Apapun keadaan kami hari-hari ini, apapun yang sedang kami alami, oh kami percaya mujizat masih ada Tuhan. Mujizat masih ada dan pasti terjadi. Oh Rabba Shanda Karalaba Ralaba Ralaba Ralaba. Oh ya Shanda Ralaba Ralaba. Haleluya. Kiraba Shanda Karalaba Karalaba Karalaba. Oh haleluya. Sedebe Ralaba 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 Ralaba. Oh ya sedebe Ralaba. Percaya bahwa mujizat masih terjadi. Amin, amin. Selama kau beserta, melihat ada mujizat setiap hari. Angkat tanganmu, katakan, selama ku menyembahmu, percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Sekali lagi katakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat, ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Shalom untuk jemaat di GBI House of Praise dan juga GBI Widuri. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai saudara kembali lewat ibadah online ini. Terima kasih untuk gembala saudara Pastor Suhana yang memberikan kepada saya kehormatan ini bisa bicara di depan saudara semua. Hari ini saya bawa satu pesan Tuhan yang sederhana. Tapi saya percaya pesan ini penting, terutama untuk mengingatkan kita hari-hari ini. Hari-hari di mana kita sedang berusaha melewati pandemi. Kita perlu diingatkan untuk terus tetap memelihara roh kita, sehingga roh kita bisa tetap kuat dan kita bisa tampil berkemenangan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau ajak kita sama-sama satukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami boleh bertemu lagi lewat ibadah ini. Firman-Mu berkata, ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah mereka. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami bertemu secara online, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran Tuhan siap untuk memberkati setiap kami. Kehadiran Tuhan siap untuk memberikan jalan keluar buat kami. Dan kehadiran Tuhan siap untuk membebaskan setiap kami. Hari ini kami mohon Tuhan untuk berbicara ke dalam hidup kami. Nyatakan Tuhan isi hati-Mu. Bantu kami untuk ngerti apa yang Kau mau, sehingga kami bisa rubah hidup kami. Selaraskan hidup kami untuk ikut dengan maunya Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Izinkan Tuhan untuk berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Pesan yang saya mau bagikan untuk saudara hari ini, saya berikan judul begini: Living a Victorious Life. Hidup satu kehidupan yang berkemenangan. Saya ulangi, hidup satu kehidupan yang berkemenangan. Kenapa kita mau belajar tentang ini? Karena saya temukan ada banyak orang Kristen yang kehidupannya itu begini, naik turun. Yang kehidupannya itu begini, jatuh bangun. Yang kehidupannya itu kadang menang,
kadang kalah. Orang bilang kayak yoyo. Maksudnya gimana kayak yoyo? Ya kadang turun, kadang naik lagi. Kadang turun lagi, kadang naik lagi. Atau kayak roller coaster. Orang kalau naik roller coaster, turun, baru naik. Udah naik, turun lagi, naik lagi. Turun lagi, naik lagi. Dan kalau saudara naik roller coaster, sesudah selesai perjalanannya, di ujung rasanya gimana? Wah, rasanya ngos-ngosan, Pastor. Rasanya capek. Persis. Orang Kristen, kalau hidupnya juga naik turun, itu rasanya akan ngos-ngosan, dan ujung-ujungnya rasanya capek. Makanya banyak orang-orang Kristen yang seperti nggak punya gairah, nggak punya semangat, nggak excited. Kenapa? Yaitu karena hidupnya naik turun. Makanya hari ini saya mau ajak kita belajar gimana sih caranya untuk bisa memiliki kehidupan yang kuat, yang konsisten, yang berkemenangan. Gimana hidup kita bisa terus naik dan terus naik dan terus naik, sehingga kita makin excited, makin bersemangat, makin bergairah untuk hidup dan melayani Tuhan. Nah, saya diingatkan ada satu cerita, satu dongeng, atau mungkin lebih tepatnya ini satu kisah rakyat, cerita rakyat. Bukan cerita rakyat di Indonesia, tapi cerita rakyat di Amerika. Lebih tepatnya ini di antara kaum Indian. Indian itu suku asli orang Amerika, kaum Indian. Nah, di antara mereka ada cerita ini beredar. Satu kali ada seorang kepala suku Indian yang sedang bercerita sama cucunya. Dan kepala suku ini bilang gini sama cucunya, "Nak, kakek mau cerita sama kamu." Wah, si cucunya ini excited, semangat. Mau dengar kakeknya cerita. Dia duduk di situ dan dia perhatikan kakeknya. Dan si kakek mulai bercerita. Kakeknya bilang begini, "Alkisah, ada 2 ekor serigala yang senantiasa berkelahi, yang senantiasa bertempur, yang suka berantem, yang suka bertarung." Dan 2 serigala yang saling berkelahi ini memiliki sifat, memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Serigala yang satu, ini serigala yang baik hati. Serigala yang satu ini dia pemurah, dia pemaaf, dia penyayang, dia panjang sabar, dia ini setia. Jadi serigala yang pertama memiliki sifat yang baik. Tapi kemudian si kakek lanjutkan. Tapi serigala yang satu lagi, ini serigala yang jahat. Jadi sifatnya bertolak belakang. Serigala yang jahat ini sifatnya begini, dia pendendam, dia pemarah, dia suka kekerasan, dia suka yang buruk. Pokoknya sifatnya jelek, sifatnya jahat. Dan kakek ini bilang 2 serigala ini sering bertemu, dan 2 serigala ini suka berkelahi, suka bertempur, suka berperang. Wah, si cucunya perhatikan cerita itu makin penasaran. Dia langsung nyeletuk, dia tanya sama kakeknya, "Kek, di antara 2 serigala tersebut, yang mana yang menang?" Nah, si kakeknya dengar pertanyaan itu, kakeknya tersenyum. Kemudian dia menjawab, serigala yang menang di antara 2 serigala ini, serigala yang menang adalah serigala yang paling banyak dikasih makan. Loh, kenapa begitu, Kek? Karena serigala yang paling banyak dikasih makan, otomatis jadi serigala yang badannya lebih besar, lebih bertenaga, lebih berotot. Jadi serigala yang menang adalah serigala yang lebih banyak dikasih makan. Saya percaya setiap kita bisa petik satu pelajaran dari cerita itu. Apa pelajarannya? Saya percaya seperti cerita 2 serigala tersebut, saya percaya bahwa di dalam hidup setiap kita, semua kita orang Kristen, di dalam hidup setiap kita juga ada begini, ada 2 kekuatan yang senantiasa bertempur. Ada 2 kekuatan yang suka berkelahi. Ada 2 kekuatan yang suka beradu. Apa itu, Pastor? Kekuatan yang pertama itu disebut keinginan roh. Dan kekuatan yang kedua itu disebut dengan keinginan daging. Keinginan roh dan keinginan daging. Dan kedua kekuatan ini suka berkelahi, suka beradu. Ketika keinginan roh berkata begini, "Ayo berdoa." Keinginan daging bilang, masih pagi, capek, mendingan tidur lagi. Keinginan roh berkata begini, "Ayo memaafkan." Keinginan daging bilang gini, "Ngapain maafin itu orang? Nggak usah dimaafin." Keinginan roh berkata, "Ayo memberi." Keinginan daging berkata, "Ngapain memberi? Mendingan beli makan buat diri sendiri." Jadi kedua kekuatan ini senantiasa berkelahi. Nah, pertanyaannya begini, siapa atau yang mana di antara 2 kekuatan itu yang menang? Jawabannya saya percaya sama seperti cerita rakyat dari si kakek itu. Di antara 2 kekuatan ini,
yang menang adalah kekuatan atau keinginan yang paling banyak diberi makan. Pertanyaan saya buat saudara, di dalam hidup saudara ada keinginan daging, ada keinginan roh. Pertanyaan saya, yang mana yang saudara kasih makan lebih banyak? Itu yang akan mendominasi hidup saudara. Saya mau bacakan dari Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat 16 dan 17. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Alkitab katakan begini. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara lihat, dua kekuatan itu ya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17 bilang gini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Ingat, berkelahi, bertempur. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau saudara mau ikutin keinginan roh, keinginan daging harus kalah. Sebaliknya, kalau keinginan daging yang diikuti, maka keinginan roh yang kalah. Kalau saudara mau punya kehidupan kekristenan yang kuat, yang berkemenangan, maka gini, saudara harus belajar hidup oleh roh. Alkitab katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu gak akan ngikutin keinginan daging. Kenapa? Karena keinginan daging justru adalah keinginan yang bikin kita jatuh, yang bikin kita tadi turun, yang bikin kita jatuh, yang bikin kita turun. Maka kalau kita mau hidup kita kuat terus, kita mau hidup kita berkemenangan terus, kita harus belajar hidup mengikuti keinginan roh. Nah pertanyaannya, gimana caranya supaya roh saya lebih dominan? Gimana caranya supaya roh saya lebih mendominasi, lebih yang menguasai hidup saya? Jawabannya, kita harus belajar untuk kasih makan roh kita lebih banyak. Karena ketika roh kita makan lebih banyak, maka otomatis roh kita akan kuat. Otomatis roh kita akan perkasa. Otomatis roh kita akan yang mendominasi hidup kita. Makanya kita harus belajar untuk kasih makan roh kita. Nah masalahnya begini, ini masalah setiap kita. Kita nih ngerti banget gimana kasih makan kedagingan kita. Oh, kita ngerti banget gimana pelihara ikutin daging kita. Daging kita mau makan enak, kita makan enak. Daging kita bilang mau beli baju, kita beli baju. Daging kita bilang mau jalan-jalan, kita jalan-jalan. Kita ikutin semuanya. Dan alhasil, daging yang kita kasih makan terus jadi dominan. Jadi lebih mendominasi. Makanya doa kalah terus, puasa kalah terus, datang ibadah kalah terus. Karena daging kita yang mendominasi. Tapi sekarang kita mau rubah. Kita mau belajar untuk roh kita yang mendominasi. Nah pertanyaannya, gimana caranya kita kasih makan roh kita? Nah itu pertanyaan yang penting. Bagaimana kita kasih makan roh kita? Atau lebih tepatnya gini, roh kita ini harus dikasih makan apa sih? Supaya roh kita ini bisa bertumbuh semakin kuat, sehingga roh kita yang pada akhirnya mendominasi. Saya katakan buat saudara, kalau saudara belajar kasih makan roh saudara dengan benar, dan saudara konsisten kasih makan roh saudara, maka saya percaya roh saudara akan kuat, roh saudara akan perkasa, dan saudara akan selalu mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam hidup saudara, sehingga hidup saudara akan naik terus, dan naik terus, dan naik terus, mengalami terobosan dan kemenangan. Apa yang harus roh kita makan? Nah itu yang kita mau belajar. Saya percaya ada 3 makanan roh kita. Artinya kalau saudara mau roh saudara kuat, saudara harus belajar kasih makan roh saudara dengan 3 makanan ini. Dengan 3 makanan ini. Apa 3 makanan itu, Pastor? Yang pertama, Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ini makanan roh kita yang pertama. Matius pasal 4, ayat yang keempat, Alkitab bilang begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, manusia hidup bukan cuma dari roti saja. Nah perhatikan, ini Yesus yang ngomong, Yesus yang ngajar bahwa manusia, hidup kita ini nggak bisa cuma dari makanan jasmani aja.
Nggak bisa cuman menuruti kedagingan saja. Ingat, nggak boleh cuman makan dari yang daging aja, roti aja. Nggak bisa. Tapi gini, ini makanan roh kita yang pertama. Manusia hidup bukan cuma dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanan roh kita yang pertama, saya sebutkan begini. Kita harus belajar, roh kita harus makan suara Tuhan. Roh kita harus belajar makan suara Tuhan. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Roh kita harus dapatkan makanannya. Roh kita harus makan, harus dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu apa, Pastor? Apakah artinya baca Alkitab? Saya jawab gini, iya, tapi lebih dari sekedar baca Alkitab. Lebih dari sekedar rutinitas baca Alkitab. Lebih dari sekedar kebiasaan baca Alkitab. Kenapa? Karena ada orang-orang Kristen yang baca Alkitab. Baca, ujung-ujungnya ngantuk. Dan akhirnya ketiduran. Kenapa? Kok saya nggak dapat apa-apa, Pastor, dari firman Tuhan? Dengar, makanya bukan cuma baca Alkitab. Alkitab nggak bilang begini, manusia bukan cuma hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang dia baca. Bukan yang dia baca, tapi yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Kita harus dengar langsung suara Tuhan. Kita harus dengar Tuhan ngomong ke dalam hidup kita. Nah, bisa nggak, Pastor, Tuhan ngomong lewat firman Tuhan, lewat Alkitab? Bisa. Tapi baca Alkitab saja nggak berarti kita udah dengar suara Tuhan. Saudara bisa temukan bedanya? Bedanya apa tuh, Pastor? Iya, karena kalau cuma baca aja, kemudian kita pikir, oh saya udah baca Alkitab. Ntar dulu. Pertanyaan penting yang harus kita bisa jawab. Dari apa yang kamu baca, Tuhan ngomong apa sama kamu? Waduh, Tuhan ngomong apa, Pastor? Nggak tahu. Tapi saya udah baca tadi. Nah, persis. Banyak kita baca Alkitab, tapi kita nggak dengar Tuhan ngomong. Banyak orang baca Alkitab, tapi nggak dengar Tuhan ngomong. Tapi kalau saudara mau kasih makan roh saudara, nggak cukup nih baca Alkitab. Baca Alkitab penting, tapi lebih dari rutinitas itu. Lebih dari sekedar kejar setoran. Saya baca 2 pasal tiap hari, 3 pasal tiap hari. Lebih dari itu, kita harus begini, berusaha dengar Tuhan ngomong ke dalam hidup kita. Bisa lewat firman Tuhan? Gimana caranya kalau lewat firman Tuhan, Pastor? Waktu kita baca Alkitab, kita sambil tanya sama Tuhan, kita sambil ngobrol sama Tuhan, kita sambil komunikasi, sambil bersekutu sama Tuhan, sambil tanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau ngomong sama saya? Tuhan, apa yang Tuhan mau ngomong lewat firman-Mu? Apa yang Tuhan mau ngomong lewat Alkitab ini? Jadi, biarkan roh Tuhan mulai berbicara ke dalam hidup saudara. Nah, bahasa kerennya, kita sebut begini, izinkan Tuhan memberikan rema dalam hidup saudara. Itu yang kasih makan roh saudara. Manusia hidup bukan cuma dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Tuhan, itu bahasa Yunaninya adalah rema. Tuhan ngomong langsung sama saudara. Dan Tuhan ngomong untuk hidup saudara sekarang. Nah, itu yang kita butuh dengar. Nah, kalau gitu apa cuman lewat Alkitab Tuhan bisa ngomong, Pastor? Nah, pertanyaan yang bagus. Nggak cuma lewat Alkitab Tuhan bisa ngomong. Makanya saya ngomong tadi, kuncinya atau intinya kita harus dengar Tuhan ngomong. Ya, Alkitab merupakan instrumen utama yang melaluinya Tuhan ngomong. Bahkan bukan cuma instrumen utama. Alkitab itu yang memberikan perimeter. Perimeter itu apa? Batasan. Artinya apa? Orang kalau gampang ngomong Tuhan ngomong, Tuhan ngomong, Tuhan ngomong, tapi nggak mau baca Alkitab, saya tanya, tahu dari mana yang ngomong itu Tuhan? Oh iya ya, Pastor, tahu dari mana ya? Feeling saya aja. Enggak. Feeling kita bisa menipu. Saudara akan tahu yang ngomong itu Tuhan atau bukan lewat apa? Lewat firman Tuhan. Kenapa? Karena lewat firman-Nya yang tertulis, kita jadi kenal karakter Tuhan. Kita jadi kenal sifat Tuhan. Kita jadi tahu yang ngomong ini benar Tuhan atau bukan. Tahu dari mana? Ya kita cocokkan sama firman-Nya. Kenapa? Ini prinsip. Karena Tuhan nggak pernah ngomong sama kita sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sama bapak-bapak, nggak akan Tuhan ngomong begini, hai bapak-bapak, ceraikan istrimu. Nggak mungkin itu Tuhan. Itu pasti bukan Tuhan. Tahu dari mana, Pastor? Karena Alkitab nggak mengajar kita boleh bercerai.
Jadi firman Tuhan yang tertulis memberikan kita perimeter, batasan. Sehingga gini, kalau saudara mau dengar Tuhan secara akurat, saudara harus gali dan kuasain firman Tuhan secara mendalam. Tapi ingat saya ngomong, Tuhan bisa ngomong bukan hanya lewat firman-Nya. Sekalipun firman Tuhan adalah instrumen yang utama yang melaluinya Tuhan ngomong, dan juga firman Tuhan yang memberikan batasan sehingga kita bisa bergerak dengar Tuhan ngomong secara aman. Karena kita tahu, oh ini Tuhan, oh ini bukan, lewat firman Tuhan yang tertulis. Tapi selain firman Tuhan, Tuhan juga bisa ngomong lewat banyak instrumen lain. Contoh, Tuhan bisa ngomong lewat nubuatan. Ada hamba Tuhan yang mungkin Tuhan pakai untuk bernubuat kepada saudara. Tuhan juga bisa ngomong misalnya lewat khotbah. Mungkin lewat saudara dengar, saya ngomong sama saudara hari ini, saudara mulai dengar, iya ya, Tuhan lagi negur saya nih. Saya nggak pernah dengar suara Tuhan selama ini. Ternyata Pastor Daniel bilang, harus dengar suara Tuhan. Tuhan bisa ngomong lewat khotbah. Tadi lewat nubuatan, lewat khotbah, lewat apa lagi? Tuhan bisa pakai instrumen lain lagi. Tuhan bisa memberikan kepada seseorang itu mimpi. Oh mimpi. Saya sering mimpi, Pastor. Ya nggak semua mimpi dari Tuhan, tapi ada mimpi-mimpi tertentu. Ada orang-orang yang Tuhan pilih berkomunikasi dengannya lewat mimpi. Tuhan bisa ngomong lewat mimpi. Selain mimpi, Tuhan juga bisa ngomong lewat penglihatan. Bedanya mimpi sama penglihatan apa, Pastor? Bedanya yang satu itu dapatnya lagi tidur, yang satu lagi bangun. Itu aja. Jadi kalau lagi tidur dapatnya mimpi, kalau lagi sadar bangun, nah dapat penglihatan. Tapi intinya gini, Tuhan bisa pakai banyak cara lain untuk berkomunikasi sama kita. Tapi kalau roh saudara mau kasih makan, saudara harus dengar suara Tuhan. Artinya apa? Jadikan itu kebutuhan saudara. Jadikan itu sesuatu yang saudara cari dan saudara kejar. Tuhan, aku mau dengar suaramu hari ini. Kalau saudara mau punya roh yang kuat, roh yang berkemenangan, roh yang dominan setiap hari, jadikan itu exercise saudara, latihan saudara. Jadikan itu rutinitas saudara. Jadikan itu bagian dari disiplin saudara. Apa? Setiap hari saudara harus dengar suara Tuhan. Saudara harus bilang, Tuhan ngomong sama aku. Firman Tuhan berkata begini, Yohanes pasal 10 ayat 27. Alkitab bilang begini, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Coba. Domba-dombaku. Berapa banyak sih domba-dombanya Tuhan? Kita semua domba-dombanya Tuhan. Dan Tuhan bilang gini, domba-dombaku, ini tandanya kita dombanya Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi kalau kita nggak dengar suara Tuhan, saya nggak tahu kita dombanya siapa. Nah lo, domba-dombaku mendengar suaraku. Dan lewat komunikasi itu, lewat kita dengar-dengaran suara Tuhan, kalau kita bilang, aku mengenal mereka. Ada hubungan yang dibangun di situ. Ada pengenalan akan Tuhan yang dimiliki lewat kita mendengar suara Tuhan. Dan dikarenakan oleh itu, Alkitab bilang, dan mereka mengikut aku. Banyak orang Kristen yang gagal dalam ngikut Tuhan karena mereka nggak dengar suara Tuhan. Gimana mau ngikut? Gembalanya, kalau suaranya aja nggak kenal. Ada gembala asing ngomong, wah diikutin. Ada gembala lain lagi ngomong, diikutin. Sana sini diikutin. Akhirnya kita pontang-panting. Akhirnya kita cuman kayak ilalang yang diombang-ambingkan pelbagai angin pengajaran. Alkitab bilang gitu di hari-hari yang terakhir. Makanya penting setiap kita belajar dengar suara Tuhan buat hidup kita. Itu yang kasih makan roh kita yang pertama. Jadi ingat, kalau roh saudara mau kuat, belajar dengar suara Tuhan setiap hari. Saudara bangun pagi, saudara langsung datang sama Tuhan. Ingat, bukan cuma liturgi, bukan cuma rutinitas, bukan cuma, oh saya saat teduh nih, Tuhan terima kasih buat pagi ini, amin. Baca 2 pasal, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, amin. Kerja. No. Bangun pagi, Tuhan, aku mau dengar suara-Mu hari ini. Saudara mulai doa, nyembah Tuhan, izinkan Tuhan ngomong lewat rohnya. Nah itu yang lain lagi. Tuhan bisa ngomong ke dalam batin saudara, lewat impresi. Tuhan bisa kasih kesan dalam hidup saudara, dan Tuhan mulai ngomong, ingatkan saudara akan hal-hal tertentu, bisa ngomong lewat itu. Kemudian saudara masuk dalam firman Tuhan, saudara bilang, Tuhan, aku nggak cuma mau baca firman Tuhan sebagai rutinitas hari ini. Biar lewat firman-Mu Tuhan, bicara ke dalam hidupku. Berikan aku rema, berikan aku perkataan-Mu buat sekarang. Karena rohku hanya diberi makan oleh suara
Tuhan. Jadi yang pertama, setiap kita harus dengar suara Tuhan. Harus makan suara Tuhan setiap hari. Yang kedua, ini makanan roh kita yang kedua. Apa makanan roh kita yang kedua? Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37, Alkitab bilang begini. Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38. Alkitab bilang begini. Ini kata-kata Yesus. Jadi semua yang saya kutip hari ini kata-kata Yesus semua. Dan pada hari yang terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Dia berkata begini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Pada hari yang terakhir, pada puncak perayaan itu, mereka lagi rayakan saat itu hari raya Pondok Daun. Nah, hari raya Pondok Daun, saya percaya secara profetik, itu bicara tentang hari-hari terakhir di mana kita hidup. Saya percaya saudara juga percaya kita sedang hidup di hari-hari yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, kita bilang gini, di hari-hari yang terakhir, kita bilang gini, Yesus berdiri dan dia berseru. Yesus ngomong apa? Yesus bilang begini, barang siapa haus, perhatikan ini, saya percaya di hari-hari yang terakhir, yang Tuhan cari bukan orang yang hebat, bukan orang yang pandai, bukan orang yang maha bisa. Di hari-hari yang terakhir, yang Tuhan cari justru orang yang haus. Yesus bilang ini, barang siapa haus, Tuhan lagi cari orang-orang yang haus akan Dia, yang punya rasa lapar akan Tuhan. Barang siapa haus, Yesus bilang, apa yang harus kita lakukan, Pastor, kalau kita haus? Yesus bilang gini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Selain kita harus makan firman Tuhan setiap hari, kita harus dengar suara Tuhan tiap hari. Makanan roh kita yang kedua. Habis makan orang harus minum. Minum apa? Yang kedua, roh kita harus minum hadirat Tuhan. Setiap kita butuh kasih minum roh kita. Minum apa, Pastor? Minum hadirat Tuhan. Jadi selain kita harus dengar suara Tuhan, kita harus dengar Tuhan ngomong buat hidup kita. Ingat ya, bukan cuma liturgi baca Alkitab, tapi dengar suara Tuhan. Tapi yang kedua, kita harus minum hadirat Tuhan. Jadikan ini satu kebutuhan yang mendasar. Ilmuwan menemukan begini, manusia bisa nggak makan itu kalau di stretch ya, puasa yang panjang, itu bisa nggak makan sampai 30 hari. Bisa. Manusia bisa puasa sampai selama itu. Tapi kalau air minum, manusia nggak bisa hidup tanpa air lebih dari 3 hari. Nggak bisa. 3 hari aja kalau lewat nggak minum, mati. Artinya apa? Lebih penting lagi dari makan. Kita butuh minum. Kita butuh hadirat Tuhan setiap hari. Makanya penting kita luangkan waktu dengan Tuhan. Penting kita punya saat teduh. Ngapain di situ? Kita minum hadirat Tuhan. Sekali lagi, poin pertama, poin kedua yang saya berusaha ajarkan sama saudara. Ayo bawa kekristenan kita lebih dari sekedar rutinitas. Lebih dari sekedar liturgi. Oh, saya udah doa, saya udah baca Alkitab. No, bukan itu poinnya. Saudara udah dengar belum Tuhan ngomong dalam hidup saudara? Yang kedua, apakah saudara udah dipenuhi, diisi dengan hadirat Tuhan? Yang kedua, roh saudara butuh minum hadirat Tuhan. Artinya setiap hari kita harus rasakan hadirat Tuhan. Setiap hari kita harus minum hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang memberikan energi dalam hidup saudara, yang beri kekuatan dalam hidup saudara, yang menghidupkan saudara. Hadirat Tuhan itu yang menyembuhkan saudara. Hadirat Tuhan yang mengisi hidup saudara. Kita butuh hadirat Tuhan setiap hari. Barang siapa haus, Yesus bilang, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Gimana caranya, Pastor? Saya bisa rasakan hadirat Tuhan tiap hari. Kan nggak tiap hari ada kebaktian. Kan nggak tiap hari ada ibadah. Nah, ini satu konsep yang salah yang banyak orang Kristen punya. Apa itu? Banyak orang Kristen berpikir bahwa saya hanya bisa rasakan hadirat Tuhan kalau lagi datang kebaktian, kalau lagi ada KKR, kalau lagi ada ibadah. Di rumah saya mana ada hadirat Tuhan? No. Alkitab nggak bilang, barang siapa haus,
baiklah ia ambil gitar, ambil keyboard, ambil drum, ambil sound system, kemudian nyanyi dulu baru ada hadirat Tuhan. No. Yesus cuma bilang begini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Artinya apa? Dengar ini, di mana saja dan kapan saja. Saudara nggak perlu datang dulu ke gedung gereja untuk bisa rasakan hadirat Tuhan. Di mana saja dan kapan saja. Nggak perlu tunggu dulu hari Minggu. Orang kalau haus, ya saya baru minum minggu depan. Nggak bisa. Di mana saja dan kapan saja. Syaratnya apa? Yesus cuma bilang gini, barang siapa haus, artinya kalau saudara haus, saudara cuma perlu datang. Datang kemana? Ke gereja, pastor? Bukan. Datang kepadaku, baiklah ia datang kepadaku. Datang sama Yesus. Tuhan, aku haus. Aku butuh hadirat-Mu. Aku butuh rasakan kehadiran-Mu. Datang sama Tuhan untuk minum hadirat Tuhan. Izinkan hadiratnya turun dan memenuhi saudara. Barang siapa haus, itu saudara yang pertama. Saudara punya kehausan. Kehausan adalah yang menarik hadirat Tuhan. Nah, kalau saudara punya kehausan, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan artinya gini, luangkan waktu, kasih ruang. Tuhan, aku mau rasakan hadirat-Mu. Tuhan, aku haus, aku mau rasakan hadirat-Mu. Dan ketika hadirat Tuhan mulai turun, di kamar tidur saudara, di rumah saudara, di ibadah keluarga saudara, di mesbah doa saudara, dimanapun dan kapanpun saudara berada, ketika hadirat Tuhan mulai turun. Yang ketiga, kita bilang, minum. Barang siapa haus, baiklah ia datang dan minum. Minum artinya apa? Waktu hadirat Tuhan mulai turun, kita mulai bawa masuk hadirat Tuhan. Kita mulai bawa masuk hadirat Tuhan. Bawa masuk hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan turun, belajar untuk nikmati hadirat Tuhan. Bahwa persekutuan kita dengan Tuhan, isinya bukan kita yang ngoceh terus-terusan sama Tuhan. Isinya bukan kita yang mendominasi doa terus, ngomong terus sama Tuhan. Tapi ketika hadiratnya turun, diam. Bawa masuk hadiratnya, minum hadiratnya. Jangan banyak ngomong. Saya tanya, saudara bisa nggak minum sambil ngomong? Saya nggak mau contohin, saudara coba sendiri. Minum sambil ngomong. Nggak bisa. Minum artinya apa? Nah, kita ambil posisi pasif, sekedar resapi hadirat Tuhan. Bawa masuk hadirat Tuhan. Biarkan hadiratnya mulai merasuk ke dalam hidup saudara, memberikan kekuatan, menyembuhkan saudara, memberikan energi yang baru, memberikan semangat yang baru di hari-hari yang gak mudah ini. Terutama hari-hari ini kita ngalamin pandemi, banyak berita-berita gak enak. Kita butuh hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang menguatkan kita kembali. Itu makanan roh kita yang kedua. Yang pertama, dengar suara Tuhan. Setiap kita harus dengar suara Tuhan. Yang kedua, setiap kita harus minum hadirat Tuhan. Setiap hari luangkan waktu itu datang sama Tuhan. Barang siapa haus, dia datang. Kemudian minum. Haus, datang, minum. Haus, datang, minum. Bawa masuk hadirat Tuhan. Yang ketiga. Apalagi pastor makanan roh kita. Yang ketiga, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-32. Yesus bilang begini. Ingat ya, semua ini kata-kata Yesus. Yohanes 4 ayat yang ke-32, Yesus bilang begini. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Wah, Yesus bilang ada satu makanan lagi. Tapi banyak orang nggak kenal ini sebagai makanan. Waduh, makanan apa itu? Lompat satu ayat 34. Jadi Yohanes 4 ayat 34. Ayat 34 Yesus bilang begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan yang ketiga yang Yesus bilang banyak orang nggak kenal makanan ini. Makanan apa itu? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saya mau bicara sedikit tentang ini. Kenapa? Karena ini makanan yang penting. Dan banyak orang Kristen nggak kenal ini sebagai makanan. Kalau ngomong dengar suara Tuhan, ya kita tahu pastor. Minum hadirat Tuhan, ya kita tahu pastor. Terima kasih diingatkan. Tapi melakukan kehendak Tuhan, gimana makanan? Makanan apa itu? Gimana makannya? Nah, saya izinkan saya jelaskan ini sedikit. Di dalam Alkitab ada satu gambaran lain. Saya mau kasih gambaran ini dulu. Gambarannya apa? Bangsa Israel. Saudara ingat cerita bangsa Israel waktu mereka baru keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Selama di padang gurun, mereka makan dan minum ada dua makanan. Apa itu?
Alkitab bilang gini, di padang gurun tiap hari ada mana yang turun dari sorga. Benar? Mana? Ya kadang disebut roti mana, tapi itu makanan sorgawi. Bentuknya nggak persis roti, tapi ya dari sorga, mungkin mirip kayak roti. Tapi yang menarik dengan mana adalah begini, tiap hari mana itu harus turun. Jadi mereka keluar tenda, mereka kumpulin itu mana, buat apa? Buat dimakan hari itu. Pertanyaan saya, mana yang turun hari itu bisa disimpan nggak? Bisa ditimbun nggak? Nggak bisa. Kenapa? Kita bilang gini, kalau mana itu disimpan, besoknya udah busuk. Artinya apa? Besok mereka harus keluar lagi untuk dapatkan mana yang baru, mana yang fresh. Mana yang mereka makan di padang gurun itu adalah lambang dari firman Tuhan, dari suara Tuhan yang kita perlu dengar setiap hari. Suara Tuhan yang kita terima kemarin, minggu lalu, tahun lalu, nggak cukup. Kita harus makan firman Tuhan tiap hari. Ada orang Kristen bilang gini sama saya, Pastor, saya dengar kok Tuhan ngomong sama saya. Bagus. Kapan Tuhan ngomong? 10 tahun yang lalu. Ya ampun. Berarti makan mana 10 tahun yang lalu? Nggak cukup. Nggak bisa. Kenapa? Saudara harus makan mana yang baru, yang fresh setiap hari. Setiap hari kita harus dengar suara Tuhan. Itu yang pertama gambarannya. Tapi ternyata di bangsa Israel di padang gurun, mereka bukan cuma makan dari mana. Mereka juga minum. Nah, minumnya dari mana di padang gurun? Mereka nggak punya aqua galon. Mereka nggak ada dispenser air. Mereka nggak ada Alfamart, Indomaret, nggak ada. Minum apa di padang gurun? Alkitab bilang begini, di padang gurun mereka minum dari air yang keluar dari batu. Air yang keluar dari batu. Ingat pertama kali ceritanya, Tuhan bilang sama Musa, Musa ambil tongkat, oke? Kemudian tongkat diapain? Tuhan bilang pukul sama batu. Dipukul 1 kali dan air itu keluar. Batu itu keluar air. Batu itu keluar air. Dan mereka minum dari situ. Tapi kemudian begini, besoknya waktu Musa pukul lagi batu, Tuhan marah. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku gak suruh kamu pukul batu kedua kali, cuma cukup 1 kali. Dan sesudah itu cukup berkata-kata sama batu itu akan mengeluarkan air. Kenapa Tuhan sampai lakukan sesuatu yang spesifik kayak gitu? Dengar ini. Karena apa yang Musa lakukan di padang gurun adalah lambang dari apa yang akan datang. Siapa batu itu? Yesus adalah batu karang kita. Ketika dia disalibkan, ketika batu karang itu diremukkan, ketika lambungnya ditikam oleh serdadu-serdadu yang berusaha memastikan dia sudah mati. Ketika lambungnya ditikam, Alkitab katakan begini, ada 2 yang keluar, ada darah dan ada air yang keluar. Apa itu? Darah bicara tentang penebusan. Kematian Yesus di atas kayu salib menyediakan penebusan buat kita. Tapi bukan cuma darah yang keluar, ada air yang keluar. Air ini bicara tentang apa? Air yang keluar bicara tentang hadirat yang tersedia buat kita. Hadiratnya tersedia buat kita. Makanya saudara ingat, waktu Yesus mati di atas kayu salib, ketika dia katakan sudah selesai, hal yang pertama terjadi apa? Tirai bait Allah terbelah. Maksudnya apa? Sekarang semua orang punya akses. Lewat kematian Yesus di atas kayu salib, semua orang bisa datang berjumpa dengan Tuhan. Nggak ada lagi pemisah antara manusia dengan Allah. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa ngalamin hadirat Tuhan. Kematian Yesus di atas kayu salib menyediakan hadirat buat kita. Dan kita bilang di padang gurun, setiap kali kamu mau minum, cuma cukup berkata-kata sama batu itu akan keluar air. Makanya gini, Yesus nggak perlu disalib berkali-kali untuk hadiratnya tersedia. Dia cukup disalib 1 kali, hadiratnya senantiasa tersedia buat kita. Kita cuma perlu datang dan minum. Barang siapa haus, baiklah ia datang dan minum. Kita cuma perlu datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku haus akan Engkau, aku butuh hadirat-Mu, dan hadirat Tuhan tersedia buat kita. Nah, ingat, bangsa Israel di padang gurun, mereka makan 2 makanan yang pertama itu. Mereka makan mana tiap hari, dan mereka minum air yang keluar dari batu karang. Suara Tuhan dan hadirat Tuhan. Tapi yang menarik begini, sadar gak saudara? Tahukah saudara? Sekalipun mereka makan 2 makanan yang pertama, pada akhirnya mereka semua, ini saya bicara tentang gelombang yang pertama, mereka semua pada akhirnya mati di padang gurun. Kenapa? Karena saya percaya gini, ini jawabannya, karena mereka gagal makan makanan yang ketiga. Yang Yesus bilang, padaku ada makanan yang kamu gak kenal. Apa itu makanannya? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan
menyelesaikan pekerjaannya. Makanan yang ketiga adalah begini, adalah tujuan Tuhan. Tuhan punya tujuan atas hidup setiap saudara. Nggak cukup tiap hari saudara dengar suara Tuhan, saudara minum hadirat Tuhan. Tapi kalau saudara mau makanan saudara lengkap, ada makanan ketiga yang saudara juga harus makan. Apa? Saudara harus menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara harus genapi panggilan Tuhan atas hidup saudara. Bangsa Israel makan mana tiap hari? Mereka minum dari air yang keluar dari batu tiap hari. Tapi pada akhirnya karena mereka nggak ngerti tujuan, mereka nggak tahu mereka ngarah kemana, mereka cuma berputar-putar selama 40 tahun. They don't understand about purpose. Mereka nggak ngerti tentang tujuan. Pada akhirnya mereka semua mati di padang gurun. Kita nggak mau kekristenan kita cuma berakhir seperti itu. Kita dengar suara Tuhan tiap hari, minum hadirat Tuhan tiap hari, tapi kita gagal makan makanan yang ketiga, yaitu menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya gimana pastor caranya? Saya makan makanan itu. Saya temukan tujuan Tuhan buat hidup saya dan saya menggenapinya. Saudara temukan makanan yang ketiga sebenarnya lewat dua makanan yang pertama. Waktu saudara dengar suara Tuhan, di situ selain Tuhan ngomong sama kita, kasih teguran, kamu harus berubah, kamu harus belajar, kamu harus mengampuni, kamu harus begini dan begitu. Tuhan ngomong banyak hal, tapi di antara banyak hal Tuhan ngomong, saya percaya Tuhan juga akan ngomong tentang tujuannya buat hidup saudara. Tuhan akan ngomong, aku ciptakan engkau untuk kamu jadi berkat buat orang ini, untuk kamu melakukan ini, untuk kamu melayani di sini, untuk kamu berdampak di sini. Tuhan akan mulai ngomong. Jadi lewat makanan yang pertama, saudara akan dapatkan arahan Tuhan, tuntunan Tuhan, tujuan Tuhan buat hidup saudara. Tapi juga gini, lewat makanan yang kedua, bukan hanya saudara tahu apa yang saudara lakukan ketika saudara minum hadirat Tuhan. Saudara diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bergerak dan melakukan kehendak Tuhan. Makanya Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia tahu kehendak Bapaknya buat hidupnya, tapi nggak cuma itu. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita perlu tahu Tuhan maunya apa, tapi nggak cukup tahu aja, kita perlu menyelesaikan. Nggak cukup dengar suara Tuhan aja, tapi kita perlu diberdayakan, diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan hal tersebut yang kita tahu Tuhan mau kita kerjakan lewat hidup kita. Saya berdoa setiap saudara hari-hari ini terutama diingatkan. Lewat pesan ini saudara diingatkan. Di hari-hari kita ngalamin pandemi ini, saya tahu nggak gampang, berat buat semua orang. Tapi lewat pesan ini saya berdoa saudara diingatkan untuk yuk perkuat roh kita. Buat roh kita jadi kuat dan perkasa dan dominan kembali. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menang atas segala keinginan daging. Hidup kita bisa ngalamin terobosan, kita bisa ngalamin kemenangan, dan akhirnya kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan lewat hidup setiap kita. Mulai hari ini, saya mau ajak saudara untuk kembali kasih makan roh saudara. Saudara yang bilang, udah pastor saya udah kasih makan, tapi mungkin sebagian-sebagian. Nah, nggak cukup. Kasih makan semuanya. Tiga-tiga ini saudara butuh roh saudara makan. Mulai hari ini ambil disiplin yang baru. Saudara dengar suara Tuhan tiap hari. Yang kedua, saudara minum hadirat Tuhan tiap hari. Yang ketiga, cari tahu Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan lewat hidupku. Temukan tujuan Tuhan dan kerjakan. Temukan panggilan Tuhan dan lakukan. Makan yang ketiga, makanan yang ketiga. Saya berdoa untuk saudara. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur lewat ibadah ini kami dengar Tuhan mengajar setiap kami. Ternyata hidup kekristenan yang berkemenangan itu sesuatu yang mungkin. Tuhan, kami capek, banyak kami letih. Hidup Kristen naik turun, jatuh bangun. Kami capek Tuhan. Kami mau hidup kami naik terus. Firman berkata kalau kami melakukan kehendak-Mu, kami akan naik terus dan tidak pernah turun. Kami mau Tuhan untuk ngalamin hidup yang berkemenangan dan naik terus. Dan hari ini kami diajar caranya. Ternyata kalau kami mau hidup berkemenangan, kami harus hidup oleh roh. Roh kami yang harus dominan dan mendominasi hidup kami. Dan hari ini kami juga belajar caranya roh kami bisa dominan, bisa mendominasi adalah ketika roh kami kuat. Dan caranya roh kami kuat adalah ketika kami kasih makan roh kami. Kami sadar Tuhan, banyak kami kasih makan kedagingan kami, makanya kedagingan kami yang mendominasi. Mulai hari ini kami mau ambil komitmen yang baru, disiplin yang baru. Kami mau kasih makan roh kami, supaya roh kami jadi kuat dan perkasa. Kami bisa hidup oleh roh, dan kami tidak lagi mengikuti keinginan daging. Tuhan, aku berdoa setiap jemaat-Mu yang dengar pesan ini. Bantu setiap mereka
untuk bangun disiplin yang baru. Setiap hari mereka akan cari suara Tuhan, mereka akan berusaha dengar suara Tuhan, dan aku berdoa Tuhan, Engkau mulai bicara dalam hidup mereka. Kasih tahu isi hatimu, arahkan hidup mereka, ajar mereka. Engkau sendiri berbicara dalam hidup mereka. Mereka dapatkan suaramu. Tuhan, aku juga berdoa, jemaatmu mulai hari ini mereka yang cari hadirat Tuhan. Aku berdoa hadiratmu turun dalam hidup mereka lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Bahwa mereka untuk mengalami kehadiran Tuhan secara nyata dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh penuh dengan kekuatan yang baru, kekuatan yang menyembuhkan, yang merestorasi hidup mereka, memberikan mereka energi buat berjalan ke depan. Dan aku berdoa Tuhan, ketika mereka cari kehendak Tuhan atas hidup mereka, tunjukkan tujuanmu atas mereka, dan berikan mereka kekuatan untuk mereka melakukannya, sehingga hidup setiap mereka di hari-hari ini, bahkan di tengah-tengah pandemi sekalipun, hidup mereka boleh Tuhan pakai untuk jadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka, agar nama Tuhan dipermuliakan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Aku berdoa Tuhan, yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Aku berdoa Tuhan, mereka yang memiliki beban berat, berikan mereka kelegaan. Aku berdoa Tuhan, mereka yang ngalamin jalan buntu, berikan mereka solusi dan jalan keluar. Kau buat mujizat dalam hidup mereka di hari-hari yang tidak mudah ini. Aku berdoa berkat-Mu turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita. Perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain,
kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada 2 langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan, kedamaian dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Kita percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.